Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nining dan rekan saya Uut yang berada di Halo sebelah anak sana. kota. Ya, Wah, hari ini kita spesial ya Mbak, edisi kita akan mendekati liburan Lebaran gitu ya. Kita sudah menghadirkan juga narasumber yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita yang akan juga nanti menjelaskan gitu ya terkait dengan tren liburan di Jabodetabek dan juga Jawa Barat gitu. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Ardian Novianto Ashari, Eskom. Betul, Ya. selaku KBO Satlantas Polres Bogor gitu. Yang nanti juga akan menjelaskan ya Pak terkait dengan bagaimana rencana-rencana operasi dan lain sebagainya. Jadi hari ini harus ditonton sampai habis Mbak Ning ya. Karena isinya semuanya bisa menjadi bekal untuk liburan nantinya bersama keluarga agar lebih nyaman, lebih aman gitu. Betul banget. Dan bicara tentang Lebaran ya pasti nggak jauh-jauh dari liburan ya. Betul. Nah kebetulan kita dapat kesempatan khusus nih untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Ardian di tengah-tengah layar-layar kaca ini ya. Boleh dulu Pak dijelasin Pak, ini apa sih, kita tuh di mana Pak? Baik, jadi terima kasih. Ini pendengar apa pemirsa? Anak kota. Ini kota. sebutannya. Iya. Terima kasih. Selamat sore anak kota sekalian. Kami dari Satlantas Polres Bogor memang sore ini ruangan khusus ini adalah ruangan TMC Satlantas Polres Bogor, yang mana ruangan ini dapat dipergunakan untuk memantau situasi arus lalu lintas di panjang jalur puncak. Ini nampak di layar-layar di masing-masing ruas di sepanjang jalur puncak. Memang itu sebagai nanti bahan kebijakan pengambilan keputusan rekayasa apa yang dilaksanakan pada saat pengaturan libur Lebaran, baik mudik maupun arus balik nanti. Oke, Menarik berarti nanti kalau banget ya. anak kota nih liburan ke puncak pasti ada kelihatan ya Pak di sini ya Pak. Ya, Dada-dada betul. boleh dong ya. Dada-dada boleh nanti Dada-dada kalau boleh. ada CCTV di pinggir jalan dada-dada ya. Iya, Sapa iya. Pak Ardian. Sambil beli tahu Nggak ketahuan juga kali. biasanya. Ya sambil beli tahu, kalau enggak Betul, apa ubi tuh? Cilembu. Cilembu. Betul, ada ya Pak ya. Ada banyak uji lembu, terus apa namanya itu, kerak, nasi, ya kan. Nah, Biasanya khas banget seperti lah ya. itu. Khas banget Khasnya. tuh ya. Gimana kalau kita langsung Puncak. buka puasa aja? Ya boleh banget. Nah oke, sambil kita nunggu tadi ya buka puasa, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang gimana sih kondisi puncak tuh pada saat libur Lebaran. Nah kalau tahun lalu kan kita sebenarnya banyak nih apa ya info-info yang berseliweran ketika libur Lebaran di puncak tuh macet gitu kan. Ya sebenarnya nggak cuman pas liburan Lebaran ya, pada saat Natal season di gitu ya biasanya. Sabtu Minggu juga sebenarnya rame ya kan oke. Pak ya. Betul. Jadi puncak tuh kayak sebenarnya punya magnet tersendiri gitu ya untuk orang bisa ke sini gitu, karena bukan cuman suasananya yang asik gitu kan, terus dingin juga gitu kan, yang jarang anak kota temuin di kota Jakarta mungkin pada umumnya ya. Nah sebenarnya kondisi tahun lalu tuh seperti apa sih Pak sampai akhirnya dia bisa kondisinya seperti itu ya, padat merayap gitu. Mungkin bisa diceritain dulu nih Pak sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang gimana pola operasi penanganan lalu lintas ketika libur Lebaran di puncak. Baik, jadi begini kami jelaskan, memang untuk kawasan wisata puncak ini memang identik dengan cuaca atau suasana alami pegunungan. Betul. Yang memang kalau untuk masyarakat anak kota nih, khususnya nih anak kota nih yang sudah penat dengan panasnya cuaca di siang hari mungkin di wilayah ibu kota atau Jabodetabek, kemudian polusi yang mungkin agak sedikit terganggu kemarin akhir-akhir ini kan. Nah untuk di kawasan wisata puncak ini memang masih sungguh terasa alaminya, cuaca pegunungannya, terus kemudian yang paling identik adalah kabutnya. Nah iya benar. Ya, pada saatnya di puncak di perbatasan antara Bogor dan Cianjur itu yang paling sering turun kabut tebal, sehingga disitulah identik di kawasan wisata puncak ini dengan suasana pegunungan. Di rumahnya Kaut juga ada kabut Pak, Apa tapi tuh? dia ngebul-ngebulin Iya, sendiri bakar. Itu kabut kebakaran.
jualan sate ya berarti. Jualan sate, betul. Iya. Ya berarti memang sebenarnya kondisi yang macet itu jadi trigger juga sebenarnya ya, kayak orang-orang tuh betul. kepingin banget lah ya menikmati suasana yang berbeda Jadi dari kota selain Jakarta. ya makanya tadi Mbak Nining sampaikan terkait kenapa Puncak ini ada daya magnet yang cukup tinggi gitu kan bagi warga ibu kota untuk selalu berwisata di kawasan wisata Puncak itu kan memang salah satunya itu yang sebagai destinasi wisata yang paling digemari lah. Ya, yang kedua adalah memang dengan adanya rekayasa yang dari sudah lama sekali nih dari senior-senior kami di lalu lintas Polres Bogor ini dari tahun 80-an itu sudah ada yang namanya rekayasa one way. Oke. Sudah dari tahun 80. Sehingga itu bertahan sampai dengan sekarang. Maka analisa kami yaitu bahwa apabila akan berwisata ke Puncak walaupun sebagaimana pun padatnya arus kendaraan, kenaikan volume kendaraan ke wisata Puncak itu masih ada teman-teman dari kepolisian khususnya Satlantas Polres Bogor yang membantu kelancaran bagi warga yang akan berwisata di kawasan wisata Puncak begitu. Selalu hadir luar lah ya, biasa. menemani Kalau masyarakat ya kan. Kalau tadi berbicara mengenai volume kendaraan nih Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan karakteristik kendaraan yang mungkin mendominasi untuk liburan ke Puncak, apakah mobil pribadi kah atau bus pariwisata kah gitu? Baik, jadi mungkin kita mulai dari pengalaman kedinasan saya dulu ya. Boleh Pak. Boleh Jadi banget. mohon maaf nih, jadi saya pribadi berdinas di Polres Bogor itu semenjak tahun 2020. Dan kemudian langsung ditempatkan di anggota Satlantas Polres Bogor. Sehingga saya dari tahun 2010 sampai dengan alhamdulillah tahun ini dipercaya di fungsi Satuan Lalu Lintas. Itu dari tahun ke tahun semenjak kami masuk di tahun 2010 itu tren tadi kendaraan yang mendominasi berbeda-beda. Pada tahun 2020 memang tren kendaraan yang mendominasi itu masih kendaraan pribadi. Jadi mobil-mobil pribadi itu masih mendominasi. Kemudian seiring tahun berjalan dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi berikut roda 2 itu untuk kendaraan yang mendominasi dari tahun 2014 sampai dengan saat ini memang kendaraan yang mendominasi roda 2. Untuk kendaraan roda 2. Nah, namun kita tidak boleh tinggalkan kendaraan-kendaraan yang dimensinya juga sedikit mungkin lebih besar. Lebih besar. Seperti bis, baik itu bis pariwisata ataupun bis-bis dari instansi-instansi pemerintah yang mungkin sekiranya membawa rombongan dari instansi tersebut untuk ke jalur Puncak sendiri, nah itu juga cukup banyak sehingga namun persentasenya tergolong cukup sedikit sehingga itu juga turut membantu sedikit lah agak terhambat mengingat karakteristik jalur Puncaknya nih. Yang dari Jakarta menuju Cianjur itu kan dominan tanjakan. Betul. Nah, sehingga apabila kendaraan yang berdimensi besar otomatis akan pelan, tidak bisa secepat kendaraan mobil pribadi. Nah, sehingga terjadi pelambatan arus di situ. Nah iya sebenarnya tuh kondisi seperti ini juga terjadi juga di tahun lalu ya, yang ketika itu padat banget waktu itu hampir 400 ribuan orang memenuhi kawasan Puncak ya, motor begitu ya, paling banyak roda 2 ya, kemudian diikuti dengan kendaraan roda 4. Nah sebenarnya ini yang jadi salah satu pemicu juga gak sih Pak ketika waktu itu sangat amat padat begitu ya, sangat amat merayap lah begitu ya, agak susah gitu pergerakannya. Baik. Jadi sesuai yang saya alami kemarin tahun lalu di pengamanan liburan pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 memang mungkin teman-teman sudah dengar semua terjadi kepadatan yang mungkin cukup agak
ekstrim Di luar ya. ya, di luar. Ya, di luar dari Nurul. di luar dari apa yang sudah kita upayakan dan berdayakan pada saat itu. Memang ada yang menyampaikan macet sampai dengan 13 jam, macet sampai dengan 14 jam 8 yang jam menyampaikan. juga ada, ya. Ya, itu banyak yang menyampaikan, mungkin beragam ya, berbeda-beda. Namun yang saya bisa ceritakan untuk sore hari ini memang ada beberapa kendala yang kami dari Satlantas Polres Bogor ini untuk mengantisipasi pada saat tahun lalu. Memang dari segi yang pertama, baik itu secara teknologi maupun secara kebijakan, dikarenakan antara teknologi dan kebijakan, dua hal tersebut itu sangat mendukung untuk pengambilan keputusan kebijakan rekayasa apa yang dilaksanakan untuk memperlancar Mengurai, arus ya pada saat terjadi kepadatan itu sendiri. Yang pertama memang dari segi teknologi memang kami semenjak tahun 2018 sudah dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Namun dari tahun 2018 sampai tahun 2023 itu memang bandwidthnya memang masih Minim. masih sedikit lah ya, masih kecil. Kecil. Memang pada saat saya tanyakan bandwidthnya berapa untuk CCTV di kamera pengawas di Pos Gadok itu, yang pertama awalnya 10 Mbps. Kemudian tahun 2023 memang sudah naik, tapi menjadi 20 Mbps. Ternyata selama pelaksanaan operasi itu kamera sering terjadi Blackout gitu ya. Ya, sering terjadi streamingnya berhenti, terkadang ada time out dan lain sebagainya, tidak ngeblank gitu, tidak muncul atau gambarnya berhenti lah. Gambarnya sampai berhenti sehingga pengawasan terkait saat ini di titik-titik rawan atau di titik-titik trouble spot ini sudah seperti apa, sehingga kita harus berbuat apa, itu agak sedikit terhambat. Namun untuk tahun 2024 ini ya kami sudah berupaya untuk bersurat untuk pada saat pengamanan itu kita sudah naikkan bandwidth menjadi 50 atau sampai dengan 100 Mbps untuk satu kamera. Untuk satu kamera ya. Karena di sini ada kurang lebih berapa kamera, 16 kamera. 16 kamera di 16 titik trouble spot yang ada jalur puncak. Namun di jalur wisata puncak ini titik trouble spotnya tidak hanya 16, tapi ada 72. Itu salah satu karakteristiknya. Yang pertama memang persimpangan, kemudian gang, kemudian pasar dan restoran-restoran yang tersebar di sepanjang jalur puncak. Nah itu titik-titik trouble spot itu kami klasifikasikan ke 72 titik. Oke, lumayan banyak ya, dan sudah banyak juga upaya yang dilakukan ya untuk bisa tadi memecah dan mengurai kepadatan-kepadatan. Nah, berarti Mbak, yang kedua, yang tadi itu kan ada 2 hambatan nih terkait cerita yang tahun lalu. Nah, untuk yang kedua yaitu terkait masalah pengambilan kebijakan. Nah, pengambilan kebijakan itu diambil selain daripada melihat langsung secara visual di kamera pengawas CCTV, itu kita juga mengambil by data jumlah kendaraan yang masuk menuju jalur puncak. Nah, itu kenapa menjadi kendala? Memang pada saat tahun 2022 kami ambil data kendaraan yang menuju puncak itu melalui data dari exit atau transaksi gerbang tol Ciawi. Ciawi ya, Pak. Betul. Namun kan kalau transaksi gerbang tol Ciawi itu tidak semuanya kendaraan menuju jalur puncak. Masih ada kendaraan yang menuju Caringin, Cigombong. Jadi validasinya belum sampai dengan 60%. Nah, untuk tahun 2023 itu memang sudah ada data dari rekan-rekan dari BPTJ. Memang ada dari BPTJ dalam angka itu kami buka sudah ada. Namun kami belum punya pembanding. Belum punya pembanding di operasi pengamanan sebelumnya, baik itu pengamanan ketupat atau pengamanan masa mudik lebaran di tahun 2022 ataupun
operasi pengamanan Nataru di tahun 2023. Nah itu kami belum punya pembanding. Sehingga untuk sebagai bahan kebijakan pengambilan keputusan ini kenaikannya kira-kira berapa persen sih dari tahun lalu. Nah untuk tahun ini alhamdulillah kami sudah mempunyai data pembanding, itu juga diambil dari rekan-rekan data dari teman-teman dari BPTJ dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, mohon maaf nih. Dinas Perhubungan dengan sistem LIDAR, nama alatnya itu kan LIDAR itu alhamdulillah ada semua. Kita mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik dari tahun yang lalu. Amin. Semoga yang mau liburan ke puncak bisa lebih smooth ya. Iya, lebih aman, lancar dan selamat. Betul. Oke, baik. Tadi kan juga sudah sempat di-spill ya Pak terkait dengan pola operasi tadi yang sudah pasti ada one way gitu ya. Nah, selain one way nih Pak, ada nggak pola operasi lain yang mungkin akan diterapkan gitu ketika besok puncak libur Lebaran gitu? Oke. Baik, jadi mungkin saya jelaskan rencana kesiapan Satlantas untuk langkah-langkah antisipasi rekayasa yang nanti akan diterapkan selama pengamanan masa libur Lebaran dan wisata di jalur wisata puncak. Yang pertama memang kami bekerja sama dengan pihak Jasa Marga untuk membuka jalur kontraflow itu dari exit tol Ciawi atau gerbang transaksi Ciawi sampai dengan kilometer 46.500. Sehingga kendaraan-kendaraan yang keluar dari gerbang transaksi Ciawi yang akan menuju Sukabumi ataupun Cigombong Caringin itu tidak terhalang apabila memang terjadi antrian yang akan menuju ke jalur puncak sebelum kami laksanakan rekayasa berikutnya. Okay. Kemudian yang kedua, memang sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2021, yaitu pemberlakuan ganjil genap di ruas jalan Bogor menuju Cianjur. Berarti sepanjang jalur wisata puncak ini diberlakukan ganjil genap sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Nah itu kami laksanakan mulai besok tanggal 5 April sampai dengan tanggal 16 April 2024. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan tersebut kan disebutkan 1 hari sebelum hari libur nasional dan 1 hari sebelum weekend. Berarti kan besok hari Jumat. Betul. Kebetulan juga 1 hari sebelum weekend dan juga 1 hari sebelum libur nasional nanti. Itu. Berarti full ya Pak ya dari tanggal 5 dari sampai tanggal 16 sampai tanggal 16. Oke, ini juga perlu diperhatikan ya, berarti ternyata ada ganjil genap juga yang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti platnya udah genap dia ke puncaknya pas waktu tanggal ganjil gitu ya. Jadi nanti malah ada pola operasi yang mungkin nanti malah tidak sampai ke puncak, mereka harus putar balik karena memang tidak bisa masuk ke puncak di tanggal tersebut. Apa-apa. Putar balik juga kan. Justru bagus kayaknya Bapak. Iya, justru bagus. Sepi. Enggak, karena Kabupaten Bogor ini tidak hanya jalur puncak saja destinasi wisata. Masih banyak tempat lain. Kalau misalkan lebih bagus kalau misalkan putar balik kemudian dia menuju Caringin juga ada. Tempat wisata juga sama, pegunungan juga ada. Terus kemudian Babakan Madang atau di jalur Bogor Barat seperti Pamijahan, Ciampea itu banyak kawasan pegunungan juga. Tahan dulu tapi Pak, masalah kawasan puncak nih Pak. Kayaknya Bapak tuh udah punya banyak referensi tempat wisata asik ya selain puncak ya. Betul. Jadi, tapi kita ngobrol dulu nih Pak terkait dengan puncak tadi aja. kalau sudah puncak dulu nih. Oke. Kalau tadi sudah ada one way terus kemudian ganjil genap, terus pola kayak misalnya buka tutupnya itu kan termasuk tadi yang masuk ke one way gitu atau gimana tuh Pak? Apakah nanti ada perbedaan-perbedaan untuk buka lagi? tutup ya. Kalau untuk buka tutup memang sedikit berbeda dibandingkan dengan rekayasa one way. Kalau untuk sistem buka tutup itu memang kami menerapkan buka tutup itu di titik-titik trouble spot. Trouble spot itu misalkan kita yang paling besar, yang paling macet itu memang adanya di 1 Pasir Muncang, yang kedua di Megamendung, yang ketiga di Pasar Cisarua, yang keempat ada di sekitar Taman Wisata Taman Safari.
simpang Taman Safari. Nah itu memang 4 titik tersebut menjadi titik hambat utama, sehingga pada saat kita berlakukan buka tutup itu mungkin contohnya seperti ini. Jadi pada saat ada antrian kendaraan sebelum persimpangan Megamendung yang ke atas, sehingga kita sistem buka tutup itu kalau misalkan memang arus kendaraan dari atas itu sedikit atau tidak dominan, maka kita tutup dulu sebentar untuk memperlancar arus yang ke atas agar apa? Mengurangi beban di persimpangan tersebut untuk keluar masuk akses kendaraan di persimpangan Megamendung tersebut. Nah, seperti itu sistem buka tutup. Jadi kalau untuk sistem one way memang kita langsung full dari ujung ke ujung, seperti misalkan one way ke atas. Berarti kita tutup mulai dari perbatasan Cianjur kita sudah mulai tutup, sehingga semuanya kendaraan itu one way dari Gadok sampai dengan perbatasan Cianjur. Untuk one way-nya sendiri apakah ada pertimbangan khusus Pak? Apakah mungkin melihat tadi kondisi di bawah seperti apa, baru nanti akan ada pertimbangan one way, atau mungkin seperti apa Pak polanya Pak? Biar anak kota juga paham nih, wah udah mau one way misalnya. Jadi memang ada apa namanya, kalau untuk ini persyaratan ya. Kalau untuk secara administrasi itu persyaratan. Memang kalau untuk secara operasional itu kami pantau berdasarkan pengamatan secara visual, betul. Kemudian yang kedua memang berdasarkan data kendaraan yang didapat. Misalkan nih rate kendaraan yang menuju ke jalur puncak ini selama 1 jam itu sudah berapa ribu kendaraan, karena kita sudah melihat dan kita sudah membuat rate-nya itu untuk 1 jam ini yang sudah melintas di pos Gadok ini, kalau sudah tembus 4.000 kendaraan, berarti di persimpangan-persimpangan yang ada di sepanjang jalur puncak seperti Megamendung yang saya sebutnya tadi itu, Pasar Cisarua, itu pasti akan padat. Kalau rate kendaraan yang masuk sudah sampai 4.000 selama 1 jam. Nah, kita pantau dari pukul 6 sampai dengan pukul 7 melalui aplikasi yang tadi dari teman-teman BPTJ itu wah sudah tembus 4.000. Berarti kita sudah mulai persiapan. Dan itu pasti. Secara visual itu terjadi. Pasti di depan pos pasti akan terjadi antrian. Depan pos kami di Simpang Gadok ini pasti akan terjadi antrian sampai dengan dalam tol. Dan itu pasti terjadi. Maka untuk itu kami langsung melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan one way dari Jakarta menuju puncak atau one way ke atas. Nah itu waktunya itu kami lihat secara situasional, dilihat dari tadi penglihatan visual, kami amati secara visual dan data tadi jam berapa kira-kira, jam 6 sampai jam 7 masih belum tembus 4.000, mungkin kita undur lagi 30 menit gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita nih, saya nih mau ke puncak nih, terus kita nggak tahu kan nih kalau misalnya kondisinya ternyata sudah 4.000 dalam 1 jam nih. Jadi masyarakat nih sebenarnya belum tahu kalau akan nanti diberlakukan one way. Nah kita tuh gimana ya Pak ya supaya bisa lebih cermat, mungkin bisa tahu juga gitu kira-kira oh ini pihak kepolisian akan memberlakukan one way dalam jangka waktu setengah jam atau 1 jam ke depan. Nah itu tuh kayak gimana tuh Pak? Oke. Kalau untuk pemberitahuan terkait informasi rekayasa yang ditempuh atau diambil oleh Satlantas Polres Bogor itu sendiri, memang kami sebenarnya sudah sering menyampaikan ke publik ya, baik itu melalui media elektronik, media sosial, kemudian media televisi juga, bahwa kami Satlantas Polres Bogor selaku pengemban kelancaran di jalur wisata puncak ini, kami punya medsos tersendiri atau misalkan call center sendiri untuk dapat ditanyakan terkait situasi untuk saat ini, perkembangan situasi jalur puncak ini seperti apa, apakah padat, terus kemudian apakah rekayasa yang dilaksanakan ini seperti apa, kemudian jam pukul berapa akan dilaksanakan. Nah, apabila tadi di pertanyaannya jam berapa sih nanti akan one way, nah itu kita sampaikan bahwa nanti pukul 12.30 akan dilaksanakan one way arah bawah misalkan, contohnya seperti itu, biasanya di hari Sabtu.
Ada Sabtu. Ya, itu kita share untuk flyernya atau meme-nya itu di pukul 11 atau setengah 12, berarti 1 jam sebelum. Itu kita sudah share. Berarti pada saat masyarakat melihat, oh ini di share-nya di medsos atau memang silahkan telepon di kontak center Polres Bogor, Satlantas Polres Bogor yang ada di IG maupun di Facebook ya. Pokoknya di media sosial Satlantas Polres Bogor itu ada call centernya, silahkan ditanyakan dan dilihat jam berapa nanti akan dilaksanakan rekayasa tersebut. Oke. Berarti teman-teman sudah harus lengkap ya. Iya, pantau juga ya IG-nya. Media sosial Iya, semuanya betul ya, Facebook, Satlantas Twitter, apa dan Pak? lain Polres ada. Bogor ya. Iya, Satlantas Polres Bogor Kota. Bukan. NTMC. Jadi TMC. Oh iya, TMC ya. TMC Satlantas Polres Bogor. Iya, Iya. jadi nanti di sana Di-follow sudah ya. diinfokan ya secara lengkap 1 jam sebelum diperlakukan pola operasi Yes. gitu. Jadi biar bisa diantisipasi juga oleh anak kota yang mau ke arah puncak dan Betul. sebaliknya seperti itu. Nah begitu kalau misalnya ketika penanganan pada saat musim liburan itu Pak juga akan berbedakah atau untuk yang one way ini ketika tadi kan biasa diberlakukan hari Sabtu misalnya Pak ya atau di weekend di hari Minggu gitu. Nah ketika liburan Lebaran besok juga akan ada perubahan-perubahan seperti itu Pak atau gimana? Untuk perubahan prosesnya sih tidak. Mungkin hal yang berubah itu adalah frekuensinya. Baik itu frekuensi pelaksanaan one way itu sendiri dalam satu hari ada berapa kali atau frekuensi waktunya pelaksanaan one way tersebut yang biasanya untuk di weekend misalkan one way 4 jam atau 2 jam pelaksanaannya. Nah ini mungkin pada saat operasi kita libur lebaran seperti ini nanti untuk ke depan kemudian bisa lebih panjang durasinya. Nah seperti itu. Sehingga yang membedakan hanya seperti itu. Untuk waktu pelaksanaan nanti mungkin bisa maju atau mundur. Kemudian durasi pelaksanaan one way itu sendiri mungkin yang biasanya 4 jam mungkin bisa jadi 6 jam. Nah, itu tergantung dari volume arus kendaraan yang akan kami prioritaskan. Sesuai juga dengan data yang tadi ada kan bisa dibandingkan data kendaraan yang turun dengan data yang kendaraan yang naik pada waktu yang sama itu lebih dominan mana. Oke. Oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai pola operasi nih Pak ya, mungkin sudah ada jalur-jalur yang jelas nanti akan mendapatkan pola operasi. Nah, tapi dari dari Satlantas Polres Bogor sendiri, apakah juga menyediakan jalur alternatif kah untuk yang akan menuju puncak dan sebaliknya atau seperti apa? Baik, jadi untuk jalur yang memang yang diamankan prioritas utama Satlantas Polres Bogor memang jalur utama yang mana masih udah masuk jalur nasional itu memang itu dulu yang dijadikan prioritas. Namun memang apabila sudah kami laksanakan rekayasa berarti ada salah satu jalur yang harus kita tutup, kita pending dulu sehingga diprioritaskan ke misalkan yang turun kita pending berarti kan otomatis ada butuh waktu untuk penutupan tersebut. Nah, apabila memang masyarakat yang ditutup pada saat pemendingan tersebut ingin melalui jalur alternatif yang lain, kalau untuk dari penutupan dari atas ke bawah itu tidak ada. Bahkan sampai saat ini belum ada jalan alternatif yang tembus untuk sampai dengan ke Simpang Gadok ataupun ke Ciawi. Oke. Namun sebaliknya kalau untuk pada saat penutupan ke atas, pada saat kita laksanakan one way ke bawah, itu memang ada jalur-jalur alternatif namun hanya sampai Cisarua. Mungkin sedikit sampai dengan jalan alternatif Taman Safari atau sampai dengan daerah Tugu Selatan. Itu aja sih. Nah, dan saat ini memang kami sampaikan kondisi jalan cukup bagus. Sudah dilaksanakan pengerasan, kemudian sign-sign juga sudah cukup agar tidak tersasar lah kalau bila masyarakat ingin melintasi jalur alternatif tersebut ya.
Oke, jadi ketika sudah ada penerapan pola operasi tadi one way, terus kemudian buka tutup, Ganjil terus genap. ganjil genap, udah lengkap lah ya itu pola-pola operasinya. Kemudian ada jalur alternatif tadi yang mungkin sudah juga disiapkan dengan sign-signnya, perkerasannya gitu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak yang diupayakan gitu. Nah, artinya sebenarnya ketika ini sudah diupayakan baik dan teratur gitu ya Maksimal sehingga maksimal gitu ya. Sebenarnya masih ada kendala nggak sih Pak ketika pengaturan pola operasi di lapangan gitu? Untuk kendala sih banyak memang. Jadi jalur alternatif yang saya sampaikan tadi memang lebarnya tidak bisa mengakomodir semua jenis kendaraan lah intinya. Jadi hanya kendaraan minibus saja yang bisa melalui jalur alternatif tersebut. Untuk kendaraan bis itu bahkan tidak bisa lah sebenarnya untuk sampai dengan berpapasan itu antara kendaraan dengan kendaraan yang lain itu tidak bisa. Sehingga memang saran apabila memang kendaraan yang minibus, jenis minibus bisa untuk melalui alternatif. Nah, untuk kendala di jalur puncak sendiri, untuk jalur utama memang cukup banyak. Yang pertama, pada saat kita laksanakan one way atau satu arah menuju ke atas misalkan, kita tidak bisa menahan kendaraan roda 2 yang dari atas ke bawah. Itu kendala yang pertama, yang paling pertama. Karena seyogianya kita bisa mempergunakan lajur semua kendaraan itu untuk semua jenis kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 atau roda 6 ke atas dan tidak terhalang oleh kendaraan roda 2 yang turun. Seyogianya kan seperti itu. Namun untuk saat ini kita tidak bisa untuk menahan kendaraan roda 2 dari atas ke bawah ya atau yang berlawanan dengan arus one way tersebut dikarenakan yang pertama kekurangan kantong parkir. Untuk kendaraan roda 2 tersebut. Memang jumlah kendaraan roda 2 yang memang mendominasi semenjak tahun 2014 yang sesuai tadi awal saya sampaikan. Iya emang sebenarnya paling enak ke puncak tuh boncengan ya. Aduh. Kalau sama keluarga beda kan. Iya, maksudnya betul. kalau sama anak-anak gitu kan ya pasti lebih nyaman. Sama bestie lah kalau sekarang. Sama bestie. Sama bestie ya kan. Sama Naik temen mobil gitu ya masih sama mending. pacar. Ya. Nah, itu dia kayak kendaraan roda 2 ini yang sebenarnya ya yang jadi kendala terbesar gitu ya untuk bisa Untuk saat ini sementara itu. Betul. Nah, terus Pak kalau tadi sudah ada kendala dan upaya yang akan dilakukan ke depannya untuk perbaikan-perbaikan, sebenarnya ada hal-hal yang menarik enggak sih Pak ditemui ketika pola pengaturan operasi pada saat liburan lebaran gitu Pak? Untuk hal-hal yang menarik pada saat pelaksanaan pengaturan. Mungkin saya cerita dari pengalaman saya aja tahun lalu kali ya. boleh Pak. Kayaknya Jadi, seru nih. 2 jam. Jadi begini, memang tadi sudah disampaikan tadi di awal, memang sempat pada tahun lalu terjadi kepadatan bahkan sampai kurang lebih sampai 13 sampai 14 jam disampaikan gitu kan. Memang pada saat itu yang pertama, ini boleh saya cerita ya? Boleh. Boleh Pak. Jadi saya memang selaku pengendali di TMC. Saya lihat selalu kamera CCTV terkait situasi saat ini seperti apa pada saat one way ini kan. Pada saat itu one way ke atas. Nah, dikarenakan saya sudah lihat di CCTV ini di samping saya Bapak Kapolres saya, Kapolres Bogor. Dari jam 10 kami lihat one way masih berlangsung. Jam 12 kami lihat one way masih berlangsung. Jam 2 siang one way masih berlangsung. Itu dari pagi, dari jam 7.30 sampai jam 2 siang one way ke atas masih berlangsung dan arusnya nggak habis-habis. Saya lihat kan ini kendalanya apa. Saya tanyakan di kamera CCTV tidak terpantau. Jadi ada satu titik yang tidak terpantau kamera namun menjadi hambatan dikarenakan ternyata itu adalah yang tadi hambatan dari roda 2. Jadi roda 2 dari atas itu yang akan ke bawah itu terhalang oleh kendaraan yang akan masuk misalkan nih, ini misalkan ada persimpangan. Ini kendaraan yang dari atas ini terhalang oleh kendaraan yang mau masuk persimpangan tersebut. Sehingga kendaraan roda 2 itu berhenti
dan yang di belakangnya tidak mau mengantri. Oh. Dia langsung ambil ke kanan, jadi menggelembung sehingga arus one way yang dari bawah harusnya menjadi 2 lajur seperti ini jadi masuk menjadi 1 lajur. Nah itu dengan seperti itu berlangsungnya lama, semakin kendaraan yang akan turun arus balik waktu itu semakin banyak. Nah sampai ke wilayah Cianjur, maka dari itu saya putuskan ke pimpinan saya, dan mohon izin saya nggak bisa lihat CCTV lagi, saya mau ke atas. Terjun langsung lah ya gitu. Saya mau langsung lihat ke atas untuk ngurai, ceritanya begitu. Nah saya pas waktu ke atas dari pukul jam 4 sore waktu itu atau jam 16.00 naik ke atas. Betul sekali, saya dengan anggota dari teman-teman dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor juga turut membantu. Sampai pada saat itu kita ngurai arus, kita ingin membuka, tadinya kita langsung tutup kendaraan yang akan menuju puncak, kita tutup dari tol maupun dari Ciawi kita tutup, sehingga kita inginkan satu arah ke bawah waktu itu. Namun arusnya yang ke atas ini nggak habis-habis sampai dengan pukul 11 malam. Nah ceritanya panjang ya. Intinya panjang, nggak habis-habis karena banyaknya motor. Nah itu saya di tengah-tengah jalan itu, di as jalan itu berdiri dari ribuan motor yang ke bawah maupun ke atas. Kayaknya saya nggak kelihatan di situ. Iya. Jadi di medsos kami di TMC itu nggak ada anggota. Padahal ya. ada. Bapak Ardian Saya juga ada di situ gitu loh. Di situ. Nah itu makanya karena saking banyaknya orang. Saking banyaknya kendaraan, kita hadir pun tidak nampak. Nah itu salah satu hal yang unik lah menurut saya. Itu yang pertama di situ. Padahal saya ada. Nah yang kedua memang karena kita ingin, karena semuanya sudah kita normalkan pada pukul 11 malam waktu itu, kita normalkan baik arus yang ke atas maupun yang ke bawah. Meskipun antriannya masih cukup panjang. Memang terjadi antrian cukup panjang pada saat itu. Saya gatur dengan Pak Kasat Lantas, kemudian dengan beberapa anggota di tanjakan SPBU Tugu. Mohon maaf, SPBU Tugu itu ada tanjakan, yang tanjakan tertajam di jalur puncak ini di situ. Dikarenakan apa? Kenapa saya di situ? Banyak kendaraan motor maupun mobil yang mogok. Karena kan sudah lama ngantri ke atas, di tanjakan itu banyak yang mogok. Sehingga kami laksanakan pengaturan di situ sampai dengan pukul 2 malam. Nah, kalau misalkan lihat flashback kegiatan operasi ketupat tahun 2023 di medsos kami di IG TMC Polres Bogor, itu ada flashback operasi ketupat tahun 2023. Itu ada sign yang ada petugas yang duduk di selokan dan sedang megang kepala. Nah ini itu dia bapaknya. Itu saya. Dan itu asli saya akui, saya sedang tidur di selokan itu. Iya, salam. Perjuangan ya, perjuangan ya Pak. Karena sudah saking lelahnya, saya sudah nggak kuat, ngantuk dari pukul 4 sore sampai jam 2 pagi. Saya terlelap di situ aja dulu sebentar, kurang lebih 15 menit, baru laksanakan pengaturan lagi. Itu kata kecebong-kecebong yang diselokan, aduh ini jatah gue dia. Aduh luar biasa. Tapi dari ceritanya Pak Ardian ini juga, itu pentingnya ketertiban dalam lalu lintas ya. Maksudnya ketika memang sudah diberlakukan gitu ya, pola operasi tertentu, ngikut aja dulu ya. Karena itu adalah suatu hal yang sudah difikirkan matang-matang dan pasti adalah suatu kebijakan yang terbaik gitu yang akan diambil, karena memang nanti endingnya itu kita bisa istilahnya nyaman bersama, aman juga gitu, daripada terjadi seperti itu yang harusnya mungkin prediksinya 2 jam 3 jam selesai one way-nya, tapi karena ada kendaraan 1-2 yang tidak tertib, jadinya malah sampai jam 11, jam 2 pagi malah Pak Ardian masih di trotoar tidur. Betul. Itu sampai jam 9 pagi kalau nggak salah. Enggak. Setelah itu kita laksanakan pengaturan kelihatan lancar, ya kita langsung
kita langsung istirahat turun. Luar biasa. Enggak lagi sampai jam 9 pagi. Oke, kalau tadi kita sudah ngebahas gimana suka dukanya dan pengalaman menarik ya Pak ya ketika mengatur perjalanan pola operasi di puncak gitu. Nah, boleh dijelasin nggak nih Pak, kira-kira ketika mereka sudah ke puncak terus kemudian full, mungkin alternatif destinasi wisata lain tuh yang selain puncak tuh apa aja sih Pak? Baik, jadi memang untuk alternatif ya destinasi wisata di Kabupaten Bogor cukup banyak. Memang apabila memang ingin suasana pegunungan itu udah ada 3 tempat, 3 lokasi di Caringin, kemudian di Ciampea, di Tenjolaya, Pamijahan, atau di Babakan Madang. Banyak itu ya? Ada. Jadi kan sama. Untuk Babakan Madang seperti ada junglennya, kemudian ada destinasi kulinernya, kemudian di Caringin juga ada wisata alamnya, kemudian kulinernya juga banyak. Di Tenjolaya kalau untuk menginap di sana tempat penginapan alamnya juga banyak. Sama terus banyak curug, kalau untuk curug itu air terjun. Air terjun. Itu di sekitar kawasan Ciampea maupun Pamijahan. Kan banyak juga pilihan kan jadinya. Berarti tidak harus ke puncak sebenarnya, tapi di daerah sekitar puncak juga banyak destinasi serupa yang hampir sama untuk dikunjungi di daerah puncak. Mungkin ini juga menjadi last question ya Pak dari kita terkait dengan mungkin ada nggak Pak himbauan untuk anak kota yang mau ke puncak sekaligus hal-hal yang mungkin perlu dihindari ketika besok memilih untuk liburan ke puncak seperti itu? Oke, baik. Baik, jadi untuk khusus anak kota dari kami Satlantas Polres Bogor untuk menghimbau apabila memang nanti jalur puncak atau kawasan wisata puncak yang dipilih sebagai destinasi wisata, mohon yang pertama diperhatikan adalah tadi sudah disampaikan tanggal keberangkatan. Tanggal keberangkatan yang disesuaikan dengan plat nomor kendaraan dikarenakan jalur puncak diberlakukan sistem ganjil genap, sehingga tanggal keberangkatan itu menentukan bisa atau tidaknya berwisata kawasan puncak dan macet atau tidaknya, padat atau tidaknya di kawasan wisata puncak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah periksa betul dan pergunakan kendaraan yang prima atau kendaraan yang betul-betul sehat untuk berwisata ke jalur puncak, dikarenakan tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa karakteristik jalur wisata puncak itu adalah dominan tanjakan. Tanjakan berarti membutuhkan kendaraan yang betul-betul prima. Yang kedua, yang ketiga. Harus banyak soalnya. Iya, 10 juga boleh Pak. 10 boleh. Yang ketiga memang karena cuaca sering berubah-ubah. Kadang panas, terkadang hujan, kemudian disertai angin yang kencang, kemudian turun kabut tebal. Nah, itu mohon diperhatikan betul apabila memang tidak tahu karakteristik jalur puncak, mohon tetap kecepatan dijaga. Kecepatannya tetap dijaga, kemudian jarak antar kendaraan dijaga. Oke. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir, yang keempat. Saya harapkan mohon agar jangan berhenti atau memarkirkan kendaraan di tebing, pinggir tebing ataupun di pinggir pohon-pohon yang rindang. Oke. Khawatir yang pertama tanah longsor, yang keduanya pohon tumbang. Itu saja. Oke, patut dicatat tuh ya. 4 item yang memang harus anak kota perhatikan begitu. Dan yang tadi sebenarnya juga kita himbau juga untuk selalu patuh dan taat terhadap pola operasi apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Betul. Luar biasa ya, hari ini kita benar-benar mendapat insight banyak terutama untuk mendukung gitu ya selama nanti libur lebaran yang waktunya berkumpul dengan keluarga, bisa nyaman liburan gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ardian waktunya hari ini sudah diberikan penjelasan kepada anak kota yang nanti juga perlu diindahkan gitu ya teman-teman, karena banyak insight yang
bermanfaat untuk teman-teman gitu. Oke. Oke, sampai segitu dulu ya perbincangan kita di sore hari yang sangat hangat ya, Hangat, karena betul. meskipun di puncak kita ada di dalam ruangan gitu. Jadi nggak Meskipun terlalu di dalam ruangan berasa. juga AC. AC, iya. Oke, segitu dulu obrolan kita dari ngiter ngabuburit di keramaian. Sampai ketemu di edisi tahun depan dengan program ngiter lainnya. Kami berdua dan teman-teman dari Humas PPTJ undur diri. Berikut Pak Ardian dari Polres Bogor ya. Semoga teman-teman semua sehat dan juga nanti liburannya juga lancar ya. Betul. Gitu. Tentunya untuk mudik juga mudik ceria penuh makna, tahun 2024. Betul. Oke, see you anak kota. Bye-bye. Assalamualaikum.